Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul muhdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo, Dr. Teguh Wibowo, Magister Pendidikan, beserta para jajarannya. Kami hormati Dekan dan Kaprodi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purworejo dan mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Purworejo yang berbahagia. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya pada hari akhir nanti. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Namun, izinkan saya berkenalan terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Saya ada sedikit pantun. Pak Mamat memakan kurma. Saya Fiona Aulia, anak pertama. Saya biasa dipanggil Fiona. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang bertemakan peristiwa di bulan Oktober, tepatnya tanggal 28. Apakah saudara-saudara sudah mempunyai gambaran akan berpidato apakah saya di sini? Ya, saya akan berpidato yang bertemakan Sumpah Pemuda. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita memperingati hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Tidak asing lagi dengan peristiwa ini, bukan? Apakah ada yang tahu Sumpah Pemuda sendiri itu apa? Ya, Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 28 Oktober tahun 1928. Teks Sumpah Pemuda ditulis oleh seorang tokoh yang sangat berperan penting. Apakah saudara-saudara sudah tahu siapakah tokoh tersebut? Ia bernama Muhammad Yamin. Adapun ikrar yang telah dibuatnya dan telah dibacakan oleh pemuda di antaranya, kami putra-putri bangsa Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri bangsa Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri bangsa Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bapak, Ibu, dan teman-temanku semua, kita sekarang hidup di era kemerdekaan. Kita menikmati hasil perjuangan para pahlawan dan pejuang kemerdekaan yang telah mengorbankan jiwa dan raga mereka demi Indonesia merdeka. Kita juga menikmati kemajuan dan kemakmuran yang dicapai oleh para pemuda bangsa Indonesia. Namun, apakah kita masih ingat dan menghargai Sumpah Pemuda yang telah diucapkan para pendahulu kita? Apakah kita masih menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Saya yakin bahwa kita semua masih memiliki rasa cinta dan bangga terhadap
tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia. Akan tetapi, saya juga melihat bahwa ada beberapa tantangan dan ancaman yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di antaranya, kurangnya rasa toleran terhadap sesama manusia, meningkatnya masalah-masalah politik, berkurangnya rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda akibat pengaruh globalisasi dan teknologi informasi. Lalu, melemahnya peran keluarga bagi anak-anak muda yang masih belum bisa berpola pikir yang jauh. Hadirin yang saya hormati, saat ini adalah kesempatan kita untuk mengembalikan, mengingat, dan mengamalkan Sumpah Pemuda. Ini adalah saatnya kita untuk bersatu, tolong-menolong untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Tidak hanya teori, tapi kita buktikan bahwa kita adalah pemuda yang berani, cerdas, inovatif, produktif, dan berkarakter. Kita harus mencegah kehancuran bangsa. Proses kelahiran bangsa Indonesia merupakan buah dari perjuangan rakyat yang selama ratusan tahun tertindas di bawah kekuasaan hukum kolonialis. Pada saat itu, untuk membulatkan tekad demi mengangkat derajat dan martabat hidup orang Indonesia asli. Tekad inilah yang menjadi komitmen perjuangan rakyat Indonesia hingga berhasil mencapai kemerdekaan 17 tahun kemudian, yaitu pada 17 Agustus 1945. Masa depan bangsa Indonesia berada di tangan para pemuda yang ada di Indonesia. Bagaimana keadaan bangsa dan negara kita pada masa yang akan datang? Kita sebagai generasi muda harus menjaga perjuangan bangsa, menjunjung persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, serta mempersiapkan diri dengan cara giat belajar, tekun berlatih, dan bekerja keras. Maka akan terbentuk masa depan yang cerah untuk negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Sebaliknya, jika para pemuda bermalas-malasan, maka akan mengakibatkan masa depan yang buruk bagi bangsa kita. Wahai para pemuda-pemudi bangsa, peranmu saat ini sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah negara yang harmonis dan kuat. Dengan perkembangan teknologi saat ini dan kebebasan berpendapat yang makin dijunjung tinggi, seharusnya para pemuda lebih optimal lagi dalam menjalankan peran sebagai agent of change. Kita dapat menyampaikan pendapat melalui berbagai cara seperti film, musik, fotografi, maupun media yang lain. Ada beberapa cara untuk para pemuda, termasuk saya, yang bisa dilakukan untuk mempertahankan bangsa Indonesia. Kita harus meningkatkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia. Kita harus meningkatkan rasa toleran, kerukunan, gotong royong, dan musyawarah dalam bermasyarakat. Sebenarnya, Sumpah Pemuda bukan hanya berperan sebagai pendorong para pemuda agar tetap bersemangat dalam berkarya dan memberikan kontribusi yang nyata demi Indonesia. Perjuangan mereka tidak mengenal waktu. Perjuangan mereka tidak bisa diganti dengan harta
Akan tetapi, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu merdeka. Para pemuda-pemudi bangsa, ayolah kita bersemangat dan meneruskan perjuangan para pendahulu kita. Tetap semangat dan jangan putus asa, karena putus asa tidak termasuk ke dalam notebook para pemuda-pemudi bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga tentang kekuatan persatuan. Pada saat itu, pemuda dari berbagai penjuru Nusantara berhimpun untuk menyatukan tekad mereka dalam satu sumpah suci. Mereka bersatu meskipun perbedaan suku, bahasa, dan agama yang mereka percayai. Itulah tekad yang kuat yang mengilhami kita untuk mencapai kemerdekaan. Dalam semangat Sumpah Pemuda, mari kita berkomitmen untuk bekerja sama tanpa memandang suku, agama, dan latar belakang demi masa depan bangsa ini. Marilah kita jadikan Sumpah Pemuda sebagai pengingat bahwa kita semua adalah saudara dan saudari sebangsa tanah air. Dan bersama-sama kita bisa mencapai segala sesuatu yang kita impikan. Hadirin yang berbahagia, saya ada sedikit motivasi untuk membangun semangat para pemuda-pemudi bangsa Indonesia. Masa muda itu harus menjadi masa di mana diri kita berjuang untuk sukses dan menghabiskan jatah kegagalan. Hingga nanti ketika usai tua, hidup kita sudah dipenuhi oleh berbagai pengalaman yang mensukseskan dan mendewasakan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membangun dan mengharumkan nama baik bangsa. Gunakan masa muda kita untuk hal-hal yang positif. Tetap semangat para pemuda-pemudi bangsa. Demikian pidato dari saya. Mungkin cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat. Demikian pidato dari saya. Mungkin cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa berkumpul lagi di lain waktu dengan keadaan sehat. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, saya mohon maaf. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk berbabat. Selesai sudah pidatoku ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.